Talenta-talenta asal Indonesia Timur tidak pernah absen menghiasi skuad Garuda di setiap generasi, mulai dari timnas kelompok usia hingga senior. Hingga kini, tradisi tersebut masih terus dijaga dan dilestarikan. Bahkan pemerintah Indonesia sampai memproyeksikan Papua sebagai provinsi penghasil atlet. Untuk sektor sepak bola sendiri, ada Papua Football Academy yang didirikan pada bulan Agustus 2002 lalu. Bahkan menurut pengakuan Pak Erick Thohir, ada kesempatan kalau mereka bakal menjalin kerjasama dengan pihak Borussia Dortmund untuk mencetak bakat dan talenta muda asal Timur. Mendengar hal itu, kita sebagai rakyat Indonesia tentu merasa bangga. Terlebih lagi, kualitas bakat anak-anak Papua tak pernah mengecewakan. Untuk itu, marilah kita sejenak bernostalgia dengan nama-nama mutiara asal Indonesia Timur yang sukses bersinar di tim nasional sejak usia muda. Berikut daftar selengkapnya. Untuk saat ini, bakat asal Timur di timnas Indonesia memang tidak sebanyak beberapa generasi sebelumnya. Akan tetapi, kehadiran mereka selalu menjadi nilai plus bagi skuad Garuda Merah Putih. Salah satunya adalah Ramai Rumakik yang tengah berjibaku membela Garuda Muda untuk perhelatan Asian Games 2023 di Cina. Pemuda kelahiran Jayapura itu pertama kali melangsungkan debutnya bersama timnas kala dipercaya Coach Sintayong pada tahun 2021. Tepatnya pada laga kualifikasi Piala Asia menghadapi Cina Taipei bersama timnas senior. Lebih spesialnya lagi, Rumakik sukses mencatatkan gol di pertandingan pertamanya membela timnas Indonesia. Setelah itu, nama Ramai Rumakik semakin melambung karena menjadi bagian utama skuad Merah Putih yang melangkah ke final Piala AFF 2020. Meskipun demikian, pemain satu ini sempat bermasalah dengan Sintayong. Pasalnya kala itu ia sempat mangkir pada gelaran SEA Games 2021 hingga membuat sang pelatih murka. Ricky Kambuaya. Nama selanjutnya adalah gelandang serba bisa, Ricky Kambuaya. Pemain kelahiran Sorong, Papua Barat ini mempunyai rekam jejak timnas yang identik dengan Ramai Rumakik. Mereka berdua melangsungkan debut di pertandingan yang sama, dan namanya juga melambung berkat turnamen AFF 2020. Ricky Kambuaya dikenal dengan visi bermain, kemampuannya dalam melepas umpan, dan work rate-nya yang sama-sama mumpuni untuk urusan pertahanan dan penyerangan. Bahkan kemampuannya sempat dipuji salah satu presenter olahraga ternama, Pangeran Siahaan. Melalui salah satu program siarannya, Pange sempat mengutarakan bahwa Kambuaya adalah sosok pemain langka yang jarang dimiliki timnas Indonesia. Yanto Basna. Bek tangguh satu ini berasal dari wilayah Sorong, Papua Barat. Sama seperti Kambuaya, Yanto Basna merupakan salah satu jebolan dari program SAD Indonesia Angkatan 2011 yang mengikuti pelatihan di Uruguay. Basna mengawali karirnya di timnas kala membela skuad Indonesia pada gelaran AFC U19 tahun 2014 silam. Karirnya di timnas sempat mandek. Menurut beberapa sumber, ia mengalami konflik dengan Luis Milla yang menjadi pelatih saat itu. Meskipun demikian, karir Basna di level klub justru sangat mentereng. Ia sudah membela beragam klub-klub besar di tanah air, bahkan hingga luar negeri. Pemain satu ini sudah melanglang buana di kancah persepak bolaan Thailand dengan membela klub-klub seperti Khon Kaen, Sukhothai FC hingga PT Prachuap FC sebelum akhirnya kembali ke Indonesia. Terence Puhiri. Nama Terence Puhiri sempat lama absen dari jajaran skuad timnas Indonesia. Pasalnya, setelah berhasil menembus tim utama pada kelompok usia U16 dan U18, ia juga merupakan bagian dari tim SAD Indonesia yang berguru di Uruguay pada medio 2016 hingga 2013 silam. Setelah itu, namanya malang melintang di kancah persepak bolaan Indonesia.
Bahkan pemain asal Jayapura itu sempat mencicipi atmosfer di Liga Thailand dengan membela Port FC selama semusim. Satu hal yang paling membekas di ingatan kita semua tentang pemain ini tentu adalah kecepatannya kala mencetak gol fenomenal menghadapi Mitra Kukar pada tahun 2017 silam. Bahkan aksinya itu sampai disorot media-media asing seperti Sport Bible, Marca, hingga Daily Mail dan Guardian. Ricardo Salampesi. Pemain satu ini mengawali karirnya dengan memperkuat tim sepak bola Papua untuk gelaran PON tahun 2004. Namanya begitu agung di kancah sepak bola Indonesia sebagai salah satu defender terbaik di masa itu. Berbagai klub besar seperti Persipura Jayapura dan Sriwijaya FC sempat merasakan ketangguhan Salampesi di jantung pertahanan mereka. Sayangnya karir Salampesi di timnas tak begitu mentereng karena harus beberapa kali mengalami cedera. Osvaldo Hai. Main serang satu ini sempat digadang-gadang bakal menjadi calon kuat penerus Boas Solosa di timnas Indonesia. Hal itu bermuara dari performa apiknya kala membela timnas Garuda pada gelaran SEA Games dan Asian Games dalam periode tahun 2017 hingga 2019. Puncaknya, Osvaldo keluar sebagai top scorer SEA Games 2019. Sayangnya, pemain berbakat satu ini justru lebih memilih mangkir dari panggilan timnas di era Sinteyong, yang membuat namanya harus absen dari daftar pemain Garuda Merah Putih hingga saat ini. Boas Salosa. Lengkap rasanya apabila menyebut bakat-bakat terbaik dari timur tanpa menyematkan nama Boas Solosa. Legenda timnas dari Persipura ini justru mencuri perhatian sejak masih sangat belia. Awalnya nama Boas masuk ke dalam skuad PON Papua ketika masih berumur 15 tahun. Barulah pada tahun 2004, saat usianya masih sekitar 18 tahun, ia dipanggil untuk membela timnas Indonesia. Kala itu, nama Boas dianggap sebagai prospek cerah bagi masa depan persepak bolaan Indonesia. Hasilnya terbukti benar. Pria kelahiran Sorong itu berhasil menjadi 3 kali top skor Liga Indonesia, 3 kali pemain terbaik kompetisi nasional, dan juara 5 kali bersama Persipura. Untuk urusan timnas sendiri, rasanya tak ada yang meragukan kualitas kakak Boci. Ia sudah mengemas 47 caps dengan torehan 21 gol. Perlu dicatat Boas, torehan itu tidaklah buruk sama sekali. Mengingat Boas pernah 2 kali mengalami patah kaki dan semuanya terjadi saat ia membela timnas Garuda. Hingga saat ini, cukup sahih rasanya untuk mengatakan bahwa Boas adalah salah satu bakat terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Itulah rangkuman mengenai beberapa nama pemain asal Indonesia Timur yang sukses di timnas Indonesia. Selain nama-nama tadi, tentunya masih ada banyak nama lain seperti Titus Bonai, Patrick Wanggai, Eli Aiboy, hingga Roci Putirai, yang sempat mengalami periode luar biasa dalam karir persepakbolaan mereka bersama timnas Indonesia. Besar harapan kita bahwa nantinya akan ada nama-nama pemain muda berbakat lainnya asal Indonesia Timur yang mampu menembus skuad utama timnas Indonesia.